nilai. Iya, Bu. Jadi ini 8 pesertanya kecuali Delvis. Delvis karena belum disetujui, makanya nanti agak kesulitan juga ya kalau untuk input nilai. Jadi coba Delvis hubungi kembali mentor dan bagian akademiknya untuk pengurusan kalau bisa di input, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi daftar Erwin, Surafidi, Morgan, Andres, Yanto, Kim, Yohana. Itu ya yang terdaftar di Siakat. Oke, jadi sebelum Ibu mulai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Morgan, Delvis, Andres, dan juga Solafide. Ya, selamat pagi, Bu. Untuk semester ini, seperti tadi jam 8 Ibu sampaikan, bahwa sebenarnya kalau menurut jadwal itu Ibu dipercayakan untuk mengasuh mata kuliah Hukum Harta Kekayaan. Tapi setelah Ibu koordinasi dengan Ibu Novi Tolsea, kami berdua melakukan change. Jadi nanti mata kuliah Hukum Harta Kekayaannya diajarkan oleh Ibu Dr. Novita Tolsea, sedangkan Ibu akan mengajar mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak. Ya. Jadi kalau untuk mata kuliah perancangan kontrak ini sendiri, dia diajarkan pada semester 6. Jadi merupakan lanjutan dari mata kuliah Hukum Perikatan semester kemarin, Ibu ya. Walaupun memang sebenarnya kuliahnya tidak full, karena awalnya Ibu berpikir bahwa kuliah itu untuk pertemuan pertama dulu, nanti ada pertemuan berikutnya. Padahal ternyata perkuliahan itu sekaligus sampai dengan selesai materi. Jadi Ibu mohon maaf kalau kemarin nanti Ibu tidak full, tapi Ibu akan mencoba untuk memberikan gambaran kembali tentang perikatan itu apa, lebih khususnya perikatan yang bersumber dari perjanjian, karena memang kontrak itu dia merupakan bagian dari hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Jadi kalaupun memang nanti dalam proses perkuliahan saudara timbul pertanyaan apakah kontrak itu beda dengan perjanjian. Sebenarnya baik kontrak maupun perjanjian itu sama saja, istilahnya sama, karena memang perjanjian bahasa Inggrisnya itu kontrak, gitu ya. Kemudian di Indonesia kan menjadi kontrak. Jadi sebenarnya nomenklatur antara perjanjian dengan kontrak itu sama. Tinggal nanti kalaupun memang dalam berbagai literatur itu ada yang menggunakan istilah perjanjian, maka ada juga yang menggunakan istilah kontrak. Jadi kalau untuk mata kuliah perancangan kontrak, karena memang ini dia merupakan bagian dari mata kuliah praktek, jadi sebenarnya untuk awal-awal perkuliahan, Ibu akan memberikan dalam bentuk teori ataupun konsep hukum tentang kontrak itu seperti apa. Tapi setelah itu kita akan mencoba untuk merumuskan sebuah kontrak, di mana kalau berdasarkan RPS maupun kontrak kuliah itu karena tadi konsep pertama itu untuk konsep dasar dan maupun teori-teori tentang kontrak. Jadi pokok bahasan pertama kita akan berbicara tentang pengertian dan gambaran umum kontrak. Yang kedua, pokok bahasan kedua, kita akan berbicara tentang anatomi kontrak, struktur kontraknya. Dan pokok bahasan ketiga, kita akan berbicara tentang, ini bukan kontrak elektronik ya, tapi kita akan berbicara tentang tahapan penyusunan kontrak. Jadi sebenarnya 3 konsep inilah yang menjadi dasar supaya mahasiswa bisa memahami bagaimana cara membuat sebuah kontrak nanti. Tetapi selain konsep-konsep ini, kami sebenarnya di bagian perdata juga sepakat bahwa
Sekarang ini kan banyak nih dibuat kontrak-kontrak secara elektronik. Oleh karena itu kami coba memasukkan konsep kontrak elektronik. Bagaimana akibat hukumnya terhadap sebuah kontrak yang dibuat secara elektronik, tidak dalam bentuk kertas dan sebagainya. Setelah konsep-konsep tersebut, kita akan mencoba menyusun sebuah perjanjian, baik itu dalam bentuk kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak beli sewa, kontrak kredit, kontrak kerjasama, kontrak konsinyasi, dan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya untuk praktek-praktek ini, kalau menurut Ibu, nanti kita tidak seluruhnya kita mencoba membuat praktek langsung kepada bentuk-bentuk kontrak ini. Karena menurut Ibu sebaiknya kita latihan membuat kontrak yang memang sering dibutuhkan di dalam masyarakat, gitu ya. Kita pasti akan berhadapan dengan kontrak-kontrak itu, misalnya kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, dan sebagainya. Kalau bentuknya kontrak kredit, maka biasanya atau perjanjian kredit itu biasanya perjanjian itu sifatnya baku, sudah disiapkan oleh pihak perbankan misalnya atau pihak yang memberikan kredit, ya. Jadi mungkin kita hanya akan mencoba membahas atau menganalisis salah satu bentuk kontrak kredit misalnya nanti, gitu ya. Ibu cari contoh kontrak kreditnya, lalu kita sama-sama membahas kira-kira apa kelemahan daripada kontrak ini, gitu ya. Bisa? Saudara-saudara kelas semester 6? Bisa, Ibu. Itu. Begitupun dengan kontrak beli sewa atau biasa kita kenal dengan istilah leasing. Jadi misalnya kita beli motor secara kredit, itu kan dia tidak ke kontrak kredit tapi dia ke kontrak leasing, gitu ya, beli sewa. Jadi sifatnya kita membeli tapi kenyataannya itu kita masih menyewa, gitu ya. Itu nanti sama kontraknya dalam bentuk kontrak baku, dan bagaimana kita nanti coba menganalisanya. Sama kontrak kerja, ini kontrak kerja lebih banyak ke hubungan ketenaga kerjaan, gitu ya. Jadi memang kan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua hubungan ketenaga kerjaan itu harus didasarkan pada kontrak kerja. Ada kontrak konsinyasi, kontrak kerjasama, kontrak pengadaan barang dan jasa. Ini sebenarnya dia agak sedikit berat. Ibu kemarin dalam proses penyegaran mata kuliah, sebenarnya Ibu sudah mengusulkan untuk kontrak pengadaan barang dan jasa ini sebaiknya dia tidak ada dalam tingkatan S1, dia harusnya sudah ada pada tingkatan S2, karena memang ini kan kita masih, S1 itu masih ada dalam dogmatik hukum, ilmu hukumnya saja. Karena kalau kita membahas tentang kontrak pengadaan barang dan jasa, ini dia sudah lebih luas karena dia melibatkan pemerintah di dalamnya, gitu ya. Tapi karena memang ini keputusan bersama, kalaupun memang sempat kita akan cari kontrak pengadaannya dan kita coba membahasnya satu persatu. Jadi kalau kontrak-kontrak ini yang sifatnya kontrak baku, yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh pihak yang memang dalam tanda kutip memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lain, itu nanti kita coba cari dan kita coba menganalisisnya saja. Sedangkan kalau untuk kontrak, baik itu kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, itu nanti akan lebih banyak Ibu menyerahkan kepada mahasiswa, coba membuat contoh kontraknya, gitu ya. Itu gambaran untuk perkuliahan kita, sama strategi perkuliahan pun sama dengan semester-semester sebelumnya. Jadi pertemuan ini direncanakan 1 sampai dengan 16 kali sebenarnya, 16 kali tatap muka, di mana 14 kali itu dipergunakan untuk teori dan 2 kali dipergunakan untuk evaluasi. Jadi termasuk 2 itu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ini perincian yang Ibu sudah buat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga pertemuan kita. Oh sorry, Ibu minta maaf, Ibu belum sempat ganti ya, karena memang ini kontrak kuliah, Ibu ada sama-sama dengan tim teaching yang lain di kelas kampus utama. Jadi Ibu belum sempat menggantinya.
Pastinya nanti Ibu akan ganti ketika harus memasukkan kontrak kuliah, RPS, dan sebagainya. Disesuaikan dengan prodi PSDKU. Ya. Ya, Ibu. Sama Iya, Ibu. dengan penilaian, penilaiannya masih dengan A, B, C, D, tidak ada A minus, B minus maupun B plus ini. Sorry Ibu ganti ya. Ya, jadi ini range untuk penilaiannya A, B, C, D, E. Jadi itu sama dengan semester kemarin juga. Kapan saudara bisa mendapat nilai A? Nilai A itu ketika keseluruhan penilaian, baik itu kehadiran, UTS, UAS maupun tugas, itu nilainya 85 sampai dengan 100. Kalau B 70 sampai dengan 84,99, C 60 sampai 69,99, D 50 sampai 59,99, dan DE itu nilainya 0 sampai dengan 44,99. Itu komponen penilaian saudara-saudara, dan kalau untuk semester kemarin kayaknya nilainya semua sangat baik ya. Morgan kemarin perikatan dapat apa? Dapat A, Ibu. Wih, Petrus? Dapat B, Ibu. Petrus berarti tidak tawar di Ibu. Elvis? Dapat A, Ibu. Kalau Sola? Dapat A, Ibu. Ah, berarti Petrus saja yang dapat B. Oke, itu untuk penilaiannya. Jadi kuncinya sebenarnya untuk semua dosen itu sama. Yang penting saudara-saudara komponen penilaian itu semua ada, maka nilai saudara-saudara itu pasti sudah lebih baik gitu ya. Tapi karena kalau salah satu komponen saja tidak ada, itu dia sangat mempengaruhi. Karena memang misalnya praktek itu nanti kita 20%. Jadi saudara buat kontraknya apa semua itu Ibu akan nilainya 20% dari 100. Tatap mukanya 10% dari 100, tugas 10% dari 100, sedangkan UTS-nya 25% dari 100, dan UAS itu 35% dari 100. Itu untuk kontrak kuliah. Ibu berharap saudara sudah bisa melihatnya, sehingga kita bisa melanjutkan proses perkuliahan kita di pagi hari ini. Sebelum Ibu minta maaf, kuliah sampai jam berapa? Kalau jam 11. Sorry. Sampai jam 11 ya? Iya, Ibu. 11.45, Ibu. 11.45. Ya. Ibu minta izin boleh kita kuliah sampai jam 11 saja? Karena Bisa. Ibu jam 11 itu ada kuliah di ini juga, reguler 1. Ya, Ibu. Gitu ya? Kita kuliah sampai jam 11. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang kontrak, maka yang harus kita pahami apa itu kontrak. Ada pengertian daripada Sudikno Mertokusumo yang coba Ibu kemukakan di sini, di mana menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Ini seperti kemarin dalam perikatan, Ibu coba memberikan gambaran
saudara harus bisa membedakan antara perjanjian dengan janji. Kan? Morgan masih ingat? Masih ingat tidak? Perbedaan antara perjanjian dengan janji. Kalau janji ada akibat hukumnya tidak? Kalau berjanji, Morgan berjanji ada akibat hukumnya ataukah tidak? Ada Ibu. Ada. Oke. Kalau menurut Petrus, kalau Petrus berjanji ada akibat hukum? Ada Ibu. Ada. Petrus sudah pacar ke belum? Belum, masih jomblo ini. Masih jomblo, aduh. Kalau Sola? Iya, Siap. betul. Sola sudah ada pacar belum? Ini Bu. Belum. Aduh, ini siapa yang sudah pacar nih? Delvis? Morgan. Morgan sudah ada. Oh, kalau kita katakan contoh ke Morgan saja. Tadi kan Morgan bilang kalau seandainya berjanji, maka itu pasti ada sanksinya, ada sanksi hukumnya. Gitu ya? Sekarang Morgan berjanji kepada kekasih hati. Sebentar beta habis kuliah, katompi makan. Ketika Morgan tidak memenuhi janji, apakah sang kekasih hati bisa menggugat? Tidak, Bisa Ibu. tidak Morgan? Bisa? Bisa Ibu. Bisa. Di mana dia menggugat? Karena tidak tepati janji. Iya, tapi apakah dia bisa menggugat secara hukum? Jadi kalau macan terbukti berarti Morgan masuk penjara. Atau Tidak, Morgan Ibu. bayar ganti rugi. Terserah dia saja Ibu. Itu dia punya hak dan kewajiban juga. Kalau dia mau hukum silakan. Jelas. Jadi sebenarnya beda antara perjanjian dengan janji itu letaknya di situ. Ada sanksi hukumnya. Jadi kalau kita berjanji, sebenarnya tidak ada sanksi hukum, yang ada itu sanksi sosial. Gitu ya? Jadi kalau Morgan yang penuhi janji tadi, maka siap-siap saja SMS tidak dibalas, telepon tidak diangkat, gitu ya? Ya, Pas Ibu. baku dapet lemu kata gantung. Itu janji. Tapi kalau seandainya itu keperjanjian, jadi misalnya Morgan membuat sebuah perjanjian sewa-menyewa, di mana dalam perjanjian tersebut ada klausul yang mengatur bahwa penyewa tidak boleh merubah fungsi rumah tinggal. Misalnya seperti itu ya. Tapi karena Morgan ini dia pikir daripada akan jadi rumah, beta perumahan diri ada, lebih baik itu akan jadi kantor. Apakah ada akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Morgan? Tidak. Ataukah tidak? Kira-kira ada akibat hukum tidak? Kalau perjanjiannya untuk sewa itu untuk rumah, tapi ternyata sewa itu dibuat jadi gudang misalnya. Jadi beta kasih sewa beta rumah, tapi ternyata Cina yang kontrak beta perumahan ini dia yang bikin jadi tempat tinggal, dia justru bikin akan jadi gudang. Taruh barang-barang dagang, barang-barang yang nanti taruh di toko. Kira-kira Cina yang si penyewa itu dia bisa tidak ibu gugat atau ibu mengajukan keberatan? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Bisa. Alasannya apa? Bukan mengajukan keberatan, Ibu. Kalau dia ibu bisa ajukan keberatan atau ibu bisa menggugat, itu alasannya? Karena mereka telah membuat perjanjian atas dasar hukum Ibu. Oke, jadi sebenarnya perjanjian yang dibuat itu dia berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat, ya kan? Jadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, maka pihak yang melanggar itu sudah dianggap melakukan tindakan prestasi, tidak memenuhi prestasi, gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar untuk menggugat ataupun mengajukan keberatan.
Jadi itulah sebenarnya yang membedakan antara perjanjian dengan janji. Apakah ada sanksi hukumnya terhadap perjanjian yang dibuat, ya? Karena yang namanya janji pasti tidak ada sanksi hukumnya. Sedangkan kalau di dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada pengertian tentang persetujuan, di mana persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Jadi kalau dari pasal 1338 ini sendiri, menurut Sudikno Mertokusumo justru beranggapan bahwa pasal 1313 ini dia tidaklah lengkap, tetapi juga terlalu luas. Kenapa tidak lengkap? Karena dari pengertian itu terlihat bahwa perjanjian yang dibuat itu hanya sepihak, gitu ya, karena hanya satu orang mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain. Padahal sebuah perjanjian itu kan harus saling mengikat kedua belah pihak, gitu ya, bukan cuma satu orang kepada pihak yang lain, tapi pihak yang lain itu juga harus mengikatkan diri kepada pihak yang pertama, gitu ya. Sedangkan yang kedua, menurut Sudikno, pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sendiri, dia ternyata terlalu luas. Karena memang kalau dilihat dari rumusan pasal 1313 ini sendiri, maka lebih banyak diarahkan kepada perjanjian menurut hukum, gitu ya. Tapi tidak ada keterkaitan dengan bagaimana dengan perbuatan yang melawan hukum, gitu. Padahal pelanggaran terhadap sebuah perjanjian tidak selamanya hanya karena terjadinya wan prestasi, tapi bisa saja pelanggaran terhadap sebuah perjanjian itu juga termasuk akibat dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Sudikno kemudian mencoba mendefinisikan hukum perjanjian, di mana perjanjian itu sendiri dia bisa memiliki arti dalam arti luas, tetapi juga dalam arti sempit. Di mana dalam arti luas perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki atau dianggap oleh para pihak, termasuk dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum perkawinan saja, sebagaimana diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi sebenarnya Satrio ini dia coba memberikan contoh perjanjian itu dalam arti luas dan sempit, dicontohkan kepada perjanjian kawin. Tetapi sebenarnya perjanjian itu tidak selamanya hanya menyangkut perkawinan, tapi perjanjian itu juga bisa mencakup perjanjian yang lain, mana objeknya adalah benda maupun barang maupun jasa. Jadi pada prinsipnya sebuah perjanjian atau kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak. Esensi daripada kontrak itu sendiri adalah perjanjiannya, kesepakatannya atau agreement-nya. Subjektif mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan Ibu coba melakukan komparasi atau membandingkan dengan pengertian yang disampaikan oleh Bayles. Ini Ibu sudah terjemahkan. Jadi menurut Bayles, kontrak itu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Jadi kalau subjektif dia melihat kontrak itu sebagai sebuah peristiwa. Sedangkan kalau Bayles dia melihat sebuah perjanjian atau kontrak itu sebagai sebuah proses. Bagaimana pelaksanaannya, gitu ya, pelaksanaan dari perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Sedangkan kalau kita berbicara tentang dasar hukumnya, maka seperti pada mata kuliah hukum perikatan, itu sudah dijelaskan bahwa perikatan itu dia bersumber dari perjanjian dan juga bersumber dari undang-undang. Kalau untuk kontrak itu sendiri adalah merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Oleh karena itu, dasar hukum daripada kontrak ini sendiri dia diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan,
yang diatur dari dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Tetapi tentunya untuk hal-hal tertentu, baik buku 3 tentang perikatan yang mengatur tentang kontrak tetap akan berhubungan dengan buku 1 tentang orang dan juga berkaitan dengan buku 2 tentang benda. Keterkaitannya dengan buku 1 itu nantinya terkait dengan kecakapan seseorang. Sedangkan kalau keterkaitannya dengan buku 2 itu tentang benda, maka biasanya nanti dia berhubungan dengan perjanjian tambahannya. Jadi misalnya ada perjanjian kredit, pinjam utang piutang. Ada perjanjian tambahannya. Perjanjian tambahannya misalnya perjanjian jaminan. Jadi ada benda yang dijadikan sebagai jaminan. Ya tentunya benda tersebut dia akan tunduk pada ketentuan dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, ini juga sama dengan materi hukum perikatan. Sebuah perjanjian, jadi sebuah perjanjian apapun yang dibuat oleh para pihak itu tidak semuanya dapat dikatakan sah. Oleh karena itu, di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sudah mengatur tentang syarat sahnya sebuah kontrak. Jadi kontrak yang dibuat itu dia akan sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya apa? Yang pertama harus ada kata sepakat. Ya. Kapan kata sepakat itu terjadi? Itu bisa dilihat nanti di materi hukum perikatan. Atau ada yang masih ingat kapan sepakat itu terjadi? Kalau Petrus beli pulsa, kapan sepakat itu terjadi? Antara Petrus dengan siapa yang jual pulsa di sini? Ada yang jual pulsa? Debbie? Contohnya saja. Petrus, kebetulan Debbie jual pulsa, Petrus beli pulsa dari Debbie. Itu berarti ada perjanjian jual beli. Kapan kira-kira terjadi kesepakatan antara Petrus dengan Debbie untuk perjanjian jual belinya? Saat itu, Bu. Saat kapan tuh? Elvis. Saat itu, tapi saat yang kapan nih? Saat Petrus bilang Debbie. Debbie biasa panggil siapa? Nama panggilannya, nama pendek. Nona. Nona. Debbie biasa nama panggilannya? Debbie tetap? Iya, Ibu. Oke. Kalau kata sepakat itu ketika pulsanya sudah terkirim dan saya membayar, Ibu. Pulsa sudah terkirim dan Petrus bayar, gitu ya? Iya. Oke, Iya. ada lagi yang lain? Begitu bukan? Adanya negosiasi, Bu. Oh, adanya kata sepakat apabila perjanjian tersebut saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Saling menguntungkan. Jadi kalau tidak menguntungkan berarti belum sepakat, gitu ya? Belum sepakat, Ibu. Nah, ada lagi yang lain? Jadi kira-kira kapan nih Debbie dengan Petrus sepakat terjadi perjanjian jual beli? Dari Petrus bilang bahwa ketika Petrus bayar pulsa, Debbie kirim pulsa, lalu Petrus bayar. Kemudian Petrus menambahkan bahwa ketika perjanjian itu menguntungkan mereka berdua, Petrus maupun Debbie. Ada lagi yang lain? Jadi misalnya gini, Petrus bilang, Debbie transfer beta pulsa 20 dulu. Debbie bilang oke, tapi nanti beta bayar. Kalau kata sepulangnya, beta singgah di ATM, ambil uang dulu baru beta bayar. Debbie balas lagi, oke. Karena setelah Debbie oke, Debbie kirim pulsa 20.000. Nah, pulang kampus selesai kuliah, baru Petrus ke ATM, Petrus ambil uang, baru Petrus bayar ke Debbie. Kira-kira dari cerita itu kapan terjadi kesepakatan?
bahwa perjanjian Ketika itu ada. kedua belah pihak melakukan kesepakatan antara Debbie dan Petrus mengenai dengan Petrus sampaikan bahwa ketika beta pulang kampus baru bayar, Ibu. Jadi menurut Andres, waktu pernyataan nanti pulang kampus baru bayar, gitu ya. Dan Debbie Iya, bilang Ibu. oke, itu baru terjadi kesepakatan, baru sepakat, gitu ya. Menurut Iya, Ibu. Andres. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Yanto, menurut Yanto kira-kira kapan sepakat nih? Kesepakatan itu seperti dua pihak yang melakukan perjanjian yang harus disepakati, Bu. Yang disepakati, Bu. Oke, jadi cerita yang tadi tuh antara Petrus dengan Debbie. Kira-kira menurut Yanto, kapan Debbie dengan Petrus itu sepakat untuk melakukan perjanjian? Ibu, mohon maaf, Bu, tadi saya tidak dengar cerita baik, soalnya saya baru masuk, Ibu. Oke. Kalau menurut Josephine, biasa panggil siapa? Yosi? Joyce, Ibu. Joyce, oke. Kalau menurut Joyce, kira-kira kapan terjadi kesepakatan nih antara Petrus dengan Debbie? Menurut saya, Ibu ya, kesepakatan itu terjadi jika kedua belah pihak melakukan hal yang saling menguntungkan, seperti si penjual mengirimkan si Petrus ini pulsa dan si pembeli membayar pulsa tersebut, Ibu. Oke, jadi sama dengan Petrus tadi ya, bahwa ketika sudah dikirim, Debbie kirim, lalu Petrus bayar. Kalau menurut Morgan mau tambah leseng? Ibu, mau bertanya saja, Ibu. Oh, Morgan mau bertanya. Nanti dulu, tunggu kuliah dulu, nanti abis ini baru Ibu kasih kesempatan bertanya. Siap. Oke, jadi sebenarnya untuk sepakat itu ada berbagai macam teori yang disampaikan oleh Daro Badrul Saman. Jadi misalnya ada saat teori penerimaan, ada saat teori pernyataan, ada berdasarkan teori pengiriman, dan ada berdasarkan teori pengetahuan yang objektif, teori kepercayaan, dan teori kehendak. Jadi sebenarnya dari cerita tadi, kesepakatan itu bisa saja terjadi ketika Petrus menawarkan kepada Debbie. Ya, jadi Petrus bilang bahwa bisa kirim beta pulsa 20 sen dan Debbie menyanggupi. Oke, itu berarti kan sudah terjadi kesepakatan, gitu kan? Tapi bisa saja kesepakatan itu kemudian baru terjadi ketika Petrus bilang bahwa tapi pulang baru beta bayar. Berarti kan Petrus masih memberikan penawaran nih terhadap perjanjian itu. Debbie bilang, oke. Berarti kan nanti kesepakatan itu baru terjadi ketika pulang baru bayar. Tapi bisa saja kesepakatan itu baru terjadi ketika Debbie kirim pulsanya berdasarkan teori pengiriman nih. Jadi sudah dikirim dulu baru ada kesepakatan bahwa Debbie menyepakati perjanjian yang dibuat. Gitu. Tapi bisa juga terjadi kesepakatan itu ketika berdasarkan teori kepercayaan bahwa barang sudah dikirim, nanti baru kemudian Petrus bayar setelah pulang, setelah ada pembayarannya, gitu ya. Jadi sebenarnya sepakat itu kapanpun bisa terjadi kesepakatan. Yang penting memenuhi unsur-unsur kesepakatan tersebut, bahwa ada yang memberi dan ada yang menerima. Itu ada offer dan ada acceptance-nya. Ya. Itu dasar untuk sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tertulis, bisa dalam bentuk tanda, dan juga bisa dalam bentuk simbol dan diam-diam. Gitu. Jadi tadi kan kalau contoh tadi itu dalam bentuk lisan nih. Oke. Nanti pulang, oke. Nanti pulang, oke. Gitu. Itu kan
dalam bentuk lisan. Kalau tertulis pasti ya sudah dalam bentuk sebuah kontrak yang siap ditandatangani oleh para pihak, dan para pihak itu dia sepakat ketika mereka menandatangani kontrak tersebut. Itu dalam kesepakatan dalam bentuk tertulis. Sekarang kalau sepakat itu dalam bentuk tanda atau dalam bentuk simbol, ada yang bisa memberikan contoh kepada Ibu? Kira-kira kapan sepakat itu terjadi ketika bentuknya simbol atau tanda? Misalnya habis kuliah, karena wear sadiki dingin, kebetulan di sebelah rumah ada jual bakso, Joyce mau beli bakso. Joyce sampai di abang langsung, abang, bakso 1. Kira-kira kesepakatan dari si abang dalam bentuk tanda atau simbol itu kira-kira seperti apa? Oke, misalnya abang bilang oke, tapi abang ini hanya diam dan hanya bisa menggunakan, begitupun Debbie. Debbie sampai cuma bilang, abang. Kira-kira kalau Debbie begini maksudnya apa? Bakso 1. Tanda, Ibu. Bentuk tanda berarti kan ketika Memberi simbol, Ibu. 1, kan dia sepakat untuk membeli hanya 1, gitu. Kemudian abang gini, abang diam nih, abang cuma berarti abang Mantap. Mantap. Oke, gitu kan? Oke, atau dalam bentuk ini. Itu tanda-tanda atau simbol untuk menerima kesepakatan dari. Tolong yang lain kasih mati kamera, kalau Ibu sedang bicara kasih mati kamera biar Apa kamera apa yang penting nih? stikernya Ibu, sorry Ibu. Jadi kemudian abang tanya nih, Joyce, pakai cili banyak kasing. Joyce kan kesepakatan dalam bentuk suara, lisan. Pakailah, itu berarti kan sepakat. Joyce sepakat untuk pakai cili, pakai sambal. Langsung abang tanya, banyak kasing? Banyak. Itu berarti dalam bentuk lisan. Jadi sebenarnya sepakat itu tidak selamanya dalam bentuk tertulis maupun lisan, tapi sepakat itu bisa juga dalam bentuk diam-diam, bisa dalam bentuk simbol dan sebagainya. Diam-diam misalnya saya ngadain cuma pakai cili, Debbie. Nah, itu kan sepakat berarti Debbie mengangguk itu, walaupun diam, dia mengangguk itu sudah sebagai bentuk dari menerima tawaran yang disampaikan oleh si abang. Apakah mau pakai sambal ataukah tidak? Gitu kan? Berarti setelah itu para pihak sepakat baksonya 1 pakai cili plus banyak gitu. Ya? Bisa dipahami? Itu untuk sepakatnya, syarat sepakatnya. Yang kedua, syarat subjektif yang kedua, soal kecakapan. Cakap untuk melakukan perjanjian. Kalau di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dia mengatur tentang tidak cakapnya seseorang untuk melakukan perjanjian. Ada yang punya KUH Perdata? Ada Ibu. Ada. Ibu minta tolong baca boleh tidak? Pasal 1330. Kalau di dalam pasal 1329 itu mengatur bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Jadi pasal 1320 itu mengatakan bahwa semua orang itu cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali dilarang oleh undang-undang. Tetapi lebih lanjut di dalam pasal 1330 diatur bahwa yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah 3 syarat ini. 3 orang yang tidak bisa melakukan perjanjian. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Dan yang ketiga, perempuan yang sudah menikah. Jadi, ini kelas A dan kelas B gabung ya? Tidak Ibu, satu kelas saja Ibu. Satu kelas saja.
Iya, Ibu. Iya, karena memang disiapkan ada kelas A, kelas B, makanya Ibu bingung. Sedangkan kelas B itu tidak pernah ada mahasiswa. Kemarin juga kan gitu, kelas B tidak ada mahasiswa, yang ada cuma di kelas A. Nah, kayak Ibu bertanya, apakah memang cuma di Siakat ini cuma satu kelas, ataukah memang ada pembagian kelas, tapi yang kelas B-nya mahasiswa tidak mendaftar, begitu. Ya, Oke, Ibu, jadi cuma ini satu saja, kelas Ibu. saja. Oke. Menurut Morgan sudah dewasa belum? Sudah memenuhi syarat dewasa belum? Sudah, Ibu. Morgan sudah dewasa. Petrus? Sudah, Ibu. Andres? Kalau sesuai dengan pasal 1330 sebenarnya belum, Ibu. Soalnya saya umur 20 tahun sekarang. Joyce? Berarti kita belum. Joyce sudah dewasa belum? Belum, Ibu. Soalnya baru 20. Baru 20. Oke. Ya, di sini Ibu taruh di bawah 21 tahun. Jadi orang di bawah umur 21 tahun itu belum dewasa. Sebenarnya bukan di dalam pasal 1320. Itu diatur dalam pasal 330. Ya. Jadi dalam pasal 330 itu dikatakan bahwa seorang itu belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun. Jadi Andres bilang, Andres belum dewasa Ibu karena memang belum umur 21 tahun. Ibu minta izin sebentar ya, Ibu ambil cas di kamar dulu, cas Ibu. Mac. Iya, Ibu. Karena Iya, sudah Ibu. logo. Morgan? Ya, jadi kalau berdasarkan pasal 330 itu belum dewasa seseorang itu ketika belum mencapai usia 21 tahun. Atau belum mencapai usia 21 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah. Ya. Jadi dewasa itu kalau sudah di atas 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah. Jadi menurut saudara-saudara semua bahwa saudara belum dewasa, gitu ya. Andres, jadi menurut Andres belum dewasa, gitu ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kemarin bayar SPP, Andres yang bayar ataukah orang tua yang bayar? Kalau yang bayar, saya yang bayar, Ibu, cuman sumber uangnya dari orang tua, Ibu. Iya, pasti semua sumber uang pasti masih dari orang tua, itu ya. Bedanya waktu masih SD sampai SMA yang tanda tangan kartu SPP siapa?
Andres yang tanda tangan ataukah orang tua yang tanda tangan? Izin Ibu, kalau di sini tidak ada tanda tangan kartu SPP-nya Ibu. Tidak ada tanda Hanya tangan. penawaran serta download slipnya di Siakat itu. Waktu SD, Ibu tanya SD sampai SMA nih. Oh. Orang tua Ibu, orang tua. Terus apa yang tanda tangan? Waktu SD sampai SMA. Orang tua, Ibu. Kartu SPP, orang tua yang tanda tangan tuh. Nah, lalu waktu sudah jadi mahasiswa, pas download, siapa yang punya nama? Saya, Ibu. Yang download Petrus sendiri, gitu kan? Iya, Berarti yang membuat perjanjian adalah Petrus sendiri. iya, Ibu. Kenapa justru waktu SD sampai SMA Petrus yang bisa bikin sendiri? Karena saat itu kita belum dewasa untuk membuat perjanjian. Sehingga orang tua bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kita. Gitu kan? Jadi orang tua yang tanda tangan kartu SPP. Tapi kenapa setelah mahasiswa justru saudara-saudara bisa membuat perjanjian itu sendiri? Karena memang negara mengakui saudara-saudara itu dewasa ketika berusia 17 tahun. Betul tidak? Betul, Ibu. Negara mengakui Petrus dewasa 17 tahun. Apa buktinya? Diberikan KTP. Ya, Petrus bisa memiliki KTP sehingga Petrus bisa melakukan perbuatan hukum. Itu kan? Waktu ke bank untuk buka rekening pertama kali, apa yang diminta? KTP. Itulah bukti bahwa saudara-saudara sudah dewasa dan bisa melakukan perbuatan hukum. Sehingga syarat cakap menurut pasal 330 itu ternyata sudah mengalami perubahan, gitu kan? Ada asas hukum, lex derogat legi inferior. Lex posterior derogat legi inferior. Apabila ketentuan hukum yang baru isinya bertentangan dengan yang lama, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang terbaru. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Administrasi Wilayah Kependudukan, seorang itu dikatakan dewasa untuk melakukan dewasa adalah ketika berusia 17 tahun. Karena memang syarat dewasa ini berbeda-beda untuk peraturan perundangan. Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang masuk kategori anak adalah mereka di bawah 18 tahun. Itu kan? Tapi secara umum negara mengakui seorang itu dewasa adalah ketika dia berusia 17 tahun. Buktinya negara mengakui adalah dengan memberikan KTP. Sehingga kita bisa melakukan perbuatan hukum berdasarkan KTP yang sudah dimiliki. Gitu ya. Jadi demikian pasal ketentuan pertama di dalam syarat tidak cakapnya seseorang ini sudah mengalami perubahan, gitu ya. Jadi orang yang belum dewasa oke, tapi kapan itu dewasa berdasarkan pasal 330 itu sudah tidak dinyatakan berlaku lagi. Jadi dewasa itu ketika dia sudah berusia 17 tahun. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan ini misalnya orang gila, pemabuk, panjudi, itu orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena mereka dianggap tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Bayangkan saja kalau seorang dalam kondisi mabuk melakukan perjanjian jual beli. Jadi Om Koko nih onto susah dikisadap, bajalan suta miring-miring, aku dapat Joyce. Joyce, saya balik bapak pun sapi seekor nih sudah. Padahal saya tahu sapi itu bukan Om Koko punya. Sapi itu Morgan punya. Tapi Om Koko jual. Apakah perbuatan itu bisa diakui bahwa dinyatakan sah perjanjian jual beli itu terjadi? Ternyata tidak, karena memang Om Koko itu dianggap sementara ditaruh di bawah pengampuan dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum.
Itu sama juga dengan orang gila. Bagaimana lakukan perjanjian dengan seorang yang gila? Gitu kan? Bagaimana melakukan perjanjian dengan seorang yang suka panjudi, suka pantop? Jadi bermain tutup buka, lalu bilang, pinjam dulu, modal so habis nih, maksudnya skala nih. Lalu pinjam. Misalnya ibu main top dek siapa nih? Main tutup buka dengan Sola. Main jadi apa orang? Sola, Delvis, Yanto, jangan ibu lagi jual. Masa pakai ibu nih? Ya Andres. Misalnya kayak begitu. Jadi main judi, tapi ternyata Petrus pinjam siapa tuh Petrus tuh? Ini contoh saja. Ya, Ibu, siapa apa Ibu? Petrus modal habis. Petrus pinjam dari Solavide. Petrus pinjam dari Sola. Pada saat selesai bermain, Sola tagih hutangnya karena ada perjanjian hutang piutang. Gitu kan? Apakah ketika Petrus tidak membayar, Sola bisa menggugat? Karena kan perjanjian pasti ada sanksi hukumnya, gitu kan? Jadi ketika Petrus tidak membayar hutang tersebut, apakah Sola bisa menggugat Petrus atau tidak? Atau melakukan keberatan? Kenapa tidak bisa? Ada yang jawab tadi tidak bisa. Maksudnya kenapa tidak bisa? Morgan ya? Tidak, Ibu. Kenapa tidak Morgan? Ya. Kenapa tidak bisa Morgan? Ibu saya bisa Ibu karena yang Petrus pinjam itu di Sola itu bukan dari Sola, itu beta punya Ibu. Jadi saya bisa Ibu. Begitu? Ataukah menurut Morgan kenapa tidak bisa? Kalau menurut saya bisa, Ibu. Oh bisa. Jadi menurut Morgan Sola bisa, Solavide bisa menuntut Ya, Petrus bisa. bahwa harus membayar Iya, Ibu. hutangnya. Gitu ya? Iya, Ibu. Bisa. Ada lagi yang lain bahwa ternyata saya bisa Ibu. Sola saya bisa tuntut Petrus sebenarnya. Ataukah sama setuju bahwa Petrus harus bayar karena Petrus hutang nih? Itu sama sepakat bahwa Petrus harus bayar? Harus bayar, Ibu, karena dia kan sudah mengutang kepada Solavide dan ya sudah ada perjanjian hutang piutang nih, gitu ya? Iya, Ibu. Oke, kalau menurut Ibu, Petrus tidak wajib untuk membayar. Kenapa tidak wajib untuk membayar? Coba saja. Sola lapor di Polsek atau Polres bahwa Petrus ada utang beta uang. Dan Petrus tidak mengembalikan. Coba-coba lapor apa-apa yang bermain dapat tutup. Karena main judi kan. Judi kan ilegal. Bertentangan dengan hukum. Jadi yang namanya utang piutang yang terjadi di meja perjudian itu dianggap tidak pernah ada. Ya. Jadi mereka perjanjian itu dianggap tidak ada karena memang yang namanya penjudi itu sementara ditaruh di bawah pengampuan. Jadi dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sebenarnya. Perbuatan hukum perjanjian. Begitu ya. Jadi kalaupun memang pilapor ya tetap polisi teh siapa yang bermain ampa-ampa itu udah paham bukan orang yang utang saja. Yang saya bayar utang. Gitu ya. Itu untuk syarat yang kedua dan syarat yang ketiga perempuan yang sudah menikah. Jadi walaupun ibu sudah usia sudah dewasa dan ibu tidak ditaruh di bawah pengampuan, tapi ternyata ibu tidak bisa melakukan sebuah perjanjian. Betul? Betul ataukah tidak menurut saudara sekalian? Betul, Ibu. Betul. Oh, kalau gitu ibu lebih tenang nih kalau macam seperti itu. Jadi kalau pas awal bulan tinggal dorong troli kalau belanja sampai di mall, pas sampai di kasir, Pak, mari. Tinggal Pak bayar. Gitu kan? Karena ibu kan tidak bisa melakukan perjanjian nih. Ibu tidak bisa melakukan transaksi jual beli, gitu kan? Karena ibu belum dewasa, ibu kembali tidak dewasa. Ibu kembali tidak bisa melakukan perjanjian, tidak bisa membuat perjanjian karena ibu tidak cakap. Betul?
Ternyata tidak, karena setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, maka syarat tentang tidak cakapnya seorang perempuan setelah dia menikah itu tidak berlaku lagi. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 diatur bahwa baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama di hadapan. Gitu ya. Jadi syarat ketiga tentang perempuan yang sudah menikah ini dia tidak berlaku lagi. Jadi semua perempuan yang sudah menikah dia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Yang penting dia sudah dewasa dan dia tidak ditaruh di bawah pengampuan. Oke? Ibu rasa sampai di situ dulu karena memang sudah jam 11 lewat 09. Nanti kita lanjutkan kembali minggu depan ya. Ya, Ibu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tadi ada yang mau bertanya, Morgan ya tadi yang mau bertanya. Iya, Morgan. Sambil menunggu, kayak Morgan tidak ada di kelas. Ada, Ibu. Ada, Morgan mau bertanya tadi, tanya apa tuh, Nyo? Ya, terima kasih, Ibu. Waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Di sini saya bertanya, Ibu. Ibu, ini ada, ini juga masalah, Ibu. Maksudnya apa? Saudara saya kan membuka usaha, tapi tidak ada perjanjian antara pemerintah dan si pelaku, Ibu. Maksudnya begini, Ibu. Dia kan tidak minta izin kepada pemerintah, tapi dia langsung buka usaha dan dia kredit kepada bank dan saya yang jadi jaminan untuk pengusaha apa pondok itu, Ibu. Kira-kira itu melanggar hukum atau tidak, Ibu? Saya minta penjelasan dari Ibu. Oke. Jadi seperti tadi Ibu katakan bahwa perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, pinjam meminjam, perjanjian kredit tadi. Nah, perjanjian tambahannya adalah perjanjian jaminan. Jadi yang dijadikan jaminan, yang menjadi penjamin itu tidak selamanya dalam bentuk benda, jaminannya dalam bentuk benda. Jadi misalnya karena dia ada harta kekayaan yang mencukupi untuk jaminan kredit. Jadi biasanya kan ketika seorang itu mengajukan pinjaman di bank, ada rambu-rambu yang dipergunakan oleh pihak perbankan untuk menyetujui perjanjian kredit itu. Jadi biasanya dikenal dengan istilah 5C, 5C. Ada capacity, kapasitas orang yang meminjam, ada capital, ada modal daripada peminjam. Kira-kira dia menilai orang yang mau pinjam ini dia pemodal ada kasing, dia ada penggaji kasing, sehingga dia bisa memenuhi dia angsuran tiap bulan gitu. Ada condition of economy, kondisi ekonominya bagaimana. Ada karakter orang yang pinjam nih, dia pun karakter bagaimana. Dan yang terakhir ada yang namanya kolateral. Apakah dia punya jaminan atau tidak gitu. Jadi itu rambu-rambu yang biasa dipergunakan oleh pihak perbankan untuk menyetujui kredit yang diajukan oleh seseorang. Jadi misalnya ketika kapitalnya bagus, oh ternyata dia pondok ada, gitu kan? Dia punya karakternya bagus, kondisi ekonominya bagus, dia punya apa tadi? Capital kapasitasnya bagus, kapasitasnya bagus. Tapi ternyata itu pondoknya itu ternyata dibangun tapi tanpa izin pemerintah. Itu berarti kan dia tidak bisa jadikan sebagai jaminan nih. Ya. Tapi bank bisa mengajukan jaminan, misalnya ternyata Morgan itu dia jadi jaminan. Karena orang pihak perbankan berpikir bahwa oh ternyata Morgan ini dia dipandang bisa memenuhi prestasi dari ketika saudaranya itu melakukan prestasi. Jadi misalnya Morgan punya nama baik di dalam masyarakat tahu Morgan itu siapa. Morgan itu dia punya
harta kekayaan yang bisa dipergunakan untuk membayar perbuatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh saudaranya dan sebagainya. Dan yang pasti mereka juga bisa menilai bahwa ternyata Morgan punya hubungan dengan kreditur, debitur, pihak yang mengajukan perjanjian kredit tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan itu melawan hukum? Ataukah tidak? Gitu kan menurut Morgan. Ya, melawan hukum, Ibu. Melawan hukum. Kira-kira melawan hukumnya mana yang dilanggar? Kan syarat-syarat sebuah perbuatan itu melanggar hukum apabila perbuatan itu melanggar hukum, ada perbuatan dan perbuatan itu melanggar hukum, dan perbuatan itu ternyata menimbulkan kerugian. Jadi ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Sekarang kalau menurut Morgan itu perbuatan melawan hukum. Kira-kira hukum yang mana yang dilanggar? Apakah ketika perjanjian itu dibuat, Morgan tidak tahu bahwa Morgan dijadikan sebagai penjamin? Ataukah Morgan tahu? Iya, Ibu. Yang tahu, Ibu. Morgan tidak tahu atau Morgan tahu? Pihak Bang mau potong Ibu, diam-diam itu disini tahu, Ibu. Nah, itu berarti bisa Morgan ajukan perbuatan melawan hukum karena memang tanpa sepengetahuan, gitu kan? Ya, itu mungkin ke perbuatan melawan hukumnya ke nama baik. Gitu. Dan itu bertentangan perbuatan itu ternyata dia menimbulkan kerugian. Gitu ya? Bisa dipahami kan sampai di sini? Dan kalaupun memang Morgan mau mengajukan keberatan, boleh. Karena memang ternyata kondisinya seperti itu. Bahwa perbuatan itu, perjanjian itu dilakukan tanpa sepengetahuan penjamin. Dan pihak perbankan pun seharusnya tidak boleh menjadikan Morgan sebagai penjamin. Karena pihak perbankan harus menghubungi yang namanya bortoh. Gitu ya, borah, orang yang bertindak sebagai penjamin. Menyatakan kesediaannya, itu yang harus dilakukan oleh pihak perbankan, gitu ya. Walaupun memang ternyata sudah dihubungi dan Morgan menyetujui itu, menyepakati itu, berarti Morgan sudah tunduk pada kesepakatan yang dibuat, perjanjian yang dibuat, gitu ya. Nah, ini perjanjian jaminan. Ketika debitur itu dia tidak bisa memenuhi prestasi, maka yang wajib memenuhi prestasi tersebut adalah Morgan. Gitu ya. Karena memang Morgan sudah sepakat nih, tunduk pada perjanjian itu. Tapi kalaupun memang Morgan tidak tahu, ya berarti Morgan bisa mengajukan keberatan. Karena perjanjian tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Morgan. Sebagai penjamin. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, kalaupun memang tidak ada yang bertanya, Ibu rasa perkuliahan kita sampai di sini dulu. Untuk absen, seperti biasa ketik nama dan NIM di room chat, boleh? Boleh, Ibu. Setelah ini Ibu save chatnya dan itu dianggap sebagai absen perkuliahan di hari ini. Materi Ibu kirim di Delphi saja ya? Atau di biar nanti dibagikan kepada teman-teman. Ketua kelasnya Delphi atau bukan? Andres, Ibu. Siapa ketua kelas? Andres. Oh, berarti Ibu kirim ke Andres. Andres hubungi Ibu boleh? Izin Ibu. Halo Ibu. Ya, di room chat ada Ibu nomor itu Andres. Kita chat Ibu. Oke. Ya, nanti Nyong WA saja Ibu ini Andres, nanti Ibu kirim
materinya ke Andres, dan Andres bagikan kepada teman-teman yang lain, ya. Karena di Ibu yang ada tuh kalau tidak salah hanya Morgan, ya. Halo Ibu. Ya, silakan yang mananya. Nah, Ibu kalau yang paling bagus itu Ibu kasih alamat GCR saja dan Ibu kirim materi di GCR boleh ya? Kotong HP Oh, jam boleh, pono boleh. Ibu, soalnya berat Ibu. GWA, betul, Ibu setuju. Berarti nanti setelah ini Ibu buat Google Classroom. Kode GCR saja Ibu. Ya, kode Ibu kirim ke Andres ya. Iya Ibu. Biar Ibu masukkan ke GCR, materi-materinya, jurnal, apa semua di GCR. Oke? Semua sudah untuk absennya? Sudah, Bu. Oke, Ibu save chat untuk bukti absensi di hari ini. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, Ibu rasa perkuliahan kita bisa berakhir sampai di sini. Semoga kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan dan kita bisa bertemu kembali minggu depan. Oke, selamat pagi menjelang siang semua. Siang. Oke, Ibu.